Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kali ini kita membahas tentang bagaimana jin-jin itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang atau sebab-sebab yang menyebabkan jin masuk ke tubuh seseorang, ya. Yang harus kita tahu, karena banyak orang-orang yang tidak paham sehingga mereka melakukan amalan-amalan ini yang mengundang bangsa-bangsa jin tersebut masuk ke tubuhnya sehingga berefek buruk. Ya, ketika jin masuk ke tubuh seseorang, maka itu otomatis akan berefek buruk, ya. Apapun jinnya itu. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, maka tidak boleh untuk berteman dengan mereka, karena dikhawatirkan akan bisa menyesatkan kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijal minal jinni fazadhum rahaqa. Bahwasanya ada segolongan manusia yang meminta perlindungan kepada jin, yang terjadi hanya menambah kesesatan kepada mereka. Minta perlindungan di sini berarti mereka sering komunikasi, ya, sering ngobrol. Ya, yang pertama, sebab jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang karena mereka belajar tenaga dalam. Ya, belajar tenaga dalam dengan, ya, supaya menjadi sakti, ya, supaya memiliki ilmu kebal, supaya memiliki ilmu pukulan jarak jauh. Yang mana ketika mereka belajar tenaga dalam ini atau silat-silat yang ada tenaga dalamnya, mereka mengamalkan amalan-amalan yang mana amalan yang mereka niatkan adalah untuk menjadi kekebalan, untuk bisa memukul jarak jauh, yang mana perkara ini bisa mengundang jin masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan ada perguruan yang tidak membaca amal-amalan, langsung saja mentransfer dari gurunya dengan persyaratan membawa, ya, kain putih, kemudian ayam, ya, dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu yang mana semua itu mengundang untuk masuknya jin ke badan mereka. Ya, sebagaimana teman saya, ya, ini kisah nyata. Ketika dia masuk ke perguruan tersebut, dia juga heran tiba-tiba bisa memiliki ilmu, yaitu bisa mengurut. Nah, waktu itu setelah saya ruqyah, ya, beliau langsung tidak tahu lagi bagaimana cara mengurut. Ya, kemudian mereka kalau belajar di tempat-tempat yang gelap. Ya. Dan ketika baca ayat kursi hanya separuh saja, kemudian disambung dengan bahasa Arab yang mereka tidak tahu artinya. Dan hal inilah yang mengundang jin masuk ke dalam tubuhnya, yang bisa berefek menjadi akhlak-akhlak yang buruk, ya, dalam keseharian mereka. Maka hadirin yang Allah muliakan, maka kita hindari, ya, perguruan-perguruan seperti ini yang bisa menyebabkan kita melakukan kesalahan-kesalahan yang bahkan bisa jatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, yaitu jin turunan. Jin turunan ini, ya, perlu kita ketahui bahwasanya sekalipun kita tidak minta untuk jin itu masuk ke dalam tubuh kita, tapi itu otomatis, ya, karena adanya perjanjian leluhur kita dengan bangsa jin. Ya, leluhur kita dengan bangsa jin. Ya, perjanjiannya adalah untuk menjaga seluruh keturunannya, ya, sampai anak cucunya. Jadi ketika neneknya sudah meninggal, maka itu otomatis masuk ke anaknya. Ketika ibunya meninggal, masuk ke cucunya, dan begitu terus. Maka hadirin Allah muliakan, ini secara otomatis walaupun tidak minta, maka bisa diputuskan dengan ruqyah. Kemudian, ya, jin turunan ini juga bisa menjadi, ya, ketika orang tuanya dulu adalah orang-orang pintar, ya, dukun-dukun, ya, yang bisa ngobatin orang. Kemudian dukun-dukun yang dimaksud di sini adalah dukun-dukun yang jelas amalan-amalan kesyirikan, ya, yang mana mereka semua ini menggunakan jasa-jasa jin. Kemudian jin itu turun-temurun akan ikut ke anak cucunya, maka otomatis jinnya akan masuk walaupun tidak minta, ya. Ini bisa diputuskan dengan ruqyah syar'i. Kemudian yang ketiga, menggunakan jimat.
Ketika seseorang menggunakan jimat, maka pada hakikatnya benda tersebut memiliki khodam atau bangsa jin, ya. Tidak boleh misal ada rantai yang katanya bisa melindungi dirinya, bisa menjadi kebal, maka sebenarnya benda tersebut memiliki khodam atau jin, ya. Man a'laqa tamimah faqad asyrak. Nabi bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat ke badannya, ke tubuhnya, ya, atau di pintu atau di mana saja, maka sungguh telah melakukan kesyirikan, kata Nabi. Maka tidak boleh, harus dilepaskan dari tubuhnya kemudian dibakar itu jimat. Hadirin Allah muliakan, itu sebab yang menyebabkan jin itu masuk ke tubuhnya, yaitu menggunakan jimat, ya. Nah, saya pernah ketemu, ya, pasien saya seperti ini, dia menggunakan jimat, kemudian dia sering mengalami susah tidur, ya, mengalami susah tidur. Akhirnya saya musnahkan jimatnya dan saya ruqyah, dia alhamdulillah tidak lagi mengalami penyakit setelah itu, penyakit susah tidur. Kemudian yang keempat, sebab masuknya jin, yaitu karena memang sengaja dikirim atau yang kita kenal dengan santet atau sihir, ya. Itu sebabnya. Ya, biasanya sihir ini masuk ketika kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak berwudu, atau tidur dalam keadaan junub. Ini mudah sekali sihir masuk, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas kapan waktunya sihir-sihir masuk ke tubuh manusia. Kemudian yang kelima, yaitu karena jin tersebut suka atau cinta kepada manusia. Dan memang ada, ya, bahwasanya jin itu suka atau cinta kepada manusia. Artinya ketika jin itu mencintai kita, menyukai kita, ada perbuatan yang mereka senangi, yang menyebabkan mereka suka dengan kita. Jelas, kesukaan mereka dengan amalan kita, artinya hal tersebut sesuatu yang buruk, ya, bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk menurut agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak sholat, ya, kemudian sering menyendiri. Sering menyendiri ini menyebabkan jin-jin suka dengan dia, ya. Dia merasa ingin ditemani sehingga jin pun datang kepada dia untuk menemani dia, ya. Banyak terjadi pasien-pasien saya seperti itu, ya. Rata-rata anak-anak, ya, ketika orang tuanya sibuk bekerja, sibuk di luar rumah, anaknya tidak terurus, sering di rumah sendirian, ya, anaknya merasa kesepian, ya. Cerita ke saya, dia kesepian. Maka ketika itu ada sosok makhluk yang muncul di hadapannya untuk mengajak berteman. Akhirnya mereka berteman dan mereka ngobrol setiap hari. Nah, ini hadirin Allah muliakan, jin-jin seperti ini menyukai orang-orang yang sering menyendiri, sering sedih, ya, kemudian tidak mau berbaur dengan masyarakat. Maka hadirin Allah muliakan, maka hindari perkara-perkara seperti ini, ya. Dan juga menjadi perhatian bagi orang tua untuk tidak selalu sibuk dengan kerjanya, untuk lebih memperhatikan juga anak-anaknya di rumah, ya. Yang sampai seperti ini. Dan ini sudah 3 anak yang saya ruqyah seperti ini kasusnya, yaitu orang tua sibuk, anaknya akhirnya merasa kesepian, merasa sendiri, ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, tolong diperhatikan anak-anaknya supaya tidak merasa kesepian di rumah. Kemudian yang keenam, karena dendamnya jin. Kok bisa? Ini memang biasa terjadi, yaitu ketika ada orang-orang yang, ya, seperti buang air panas yang mendidih di lubang-lubang, ya kan, kemudian di WC. Ya, jangan buang air panas itu di WC, Pak. Karena WC ini markasnya syaitan, ya, yang menyebabkan bisa syaitan atau jin-jin kafir itu mati. Ketika mereka mati, maka keluarganya akan dendam kepada kita, sehingga mereka niat untuk menzolimi kita, niat untuk balas dendam karena sebab keluarganya yang telah dibunuh. Padahal kita tidak tahu, ya kan. Ya, banyak kisah-kisah dari para peruqyah bahwasanya jin-jin itu masuk sebabnya karena dendam, ya kan, ketika salah satu keluarganya terbunuh oleh air panas. Maka dianjurkan atau disunnahkan ketika buang air panas yang mendidih, tunggu sampai hangat atau sampai dingin. Paling tidak ketika kita buangnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan. Dengan seperti itu akan insya Allah kita terhindar dari gangguan mereka. Dan juga tidak boleh membuang air panas itu di lubang-lubang, ya. Sebagaimana hadis Nabi, innaha masakinul jinni. Ya, Nabi SAW bersabda, lubang itu tempatnya persembunyian jin. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu yang ketujuh, amalan-amalan yang mengundang jin. Ya. Maksudnya seperti ada orang-orang yang mencari ilmu kanuragan, ilmu kekebalan, ya, mereka bersemedi di gua, ya, sebagaimana teman saya
Ini kisah nyata, wallahi ya, demi Allah, bahwa saya sampai saya berdebat dengan teman saya yang dia mengatakan bahwa saya yang diamalkan adalah zikir-zikir ya selama 40 hari di dalam gua ya, kemudian dia puasa muti. Yang saya sampaikan kepada dia yaitu bahwasanya antum sudah meninggalkan 4 kali Jumatan, ya kan? Artinya sudah jelas hukumnya bahwasanya orang-orang yang telah meninggalkan 3 kali Jumatan tanpa uzur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tutup pintu hatinya, ya kan? Dan hadirin Allah muliakan, terkadang mereka tidak menyadari ya apa yang mereka lakukan, dan mereka merasa itu adalah sebuah kebenaran dan itu sebuah usaha untuk menjadikan diri mereka sakti. Ya. Setelah debat yang panjang, kemudian saya ruqyah ba'da isya sampai subuh. Ya. Ada 13 jin di badannya, dan alhamdulillah sekarang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekarang dia menjadi seorang peruqyah. Maka hadirin Allah muliakan, ya tidak usah mencari kesaktian ya. Tidak usah mencari ilmu seperti ini ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa siapa yang baca doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka Allah cukupkan, Allah akan lindungi sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Ini cukup doanya. Tidak usah kita mencari yang macam-macam. Ya, artinya doa yang Nabi sampaikan kepada kita itu sudah mencukupi. Ya, tidak usah kita berusaha mencari ilmu yang tidak ada dalilnya, tidak dasarnya, yang hanya menyerumuskan kita kepada kesyirikan dan hanya menyengsarakan kita sebenarnya. Karena ya orang-orang yang mencari ilmu seperti itu, setelah dia sadar kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai proses ruqyah yang cukup panjang ya, cukup melelahkan sekali. Maka hadirin Allah muliakan, bagi antum antuna yang belum terjun ke tempat seperti itu, maka hindari saja, tidak usah melakukan hal-hal itu yang bisa mengundang jin datang ke tubuh kita. Kemudian yaitu yang ke-8, berobat ke dukun. Ini bisa menyebabkan jin masuk, karena pada hakikatnya jin itu mengobati pasiennya dengan jin juga. Ketika ada seseorang yang sakit, ya gangguan jin, maka dia akan masukkan jin ke tubuh pasiennya, ya kan? Ketika jin di tubuh pasiennya lebih kuat, maka biasanya terjadi permintaan sesaji ya, dari si jin tersebut untuk disiapkan kepada dia, kemudian dia mau keluar. Seperti itu. Dan juga jin-jin yang sudah dimasukkan ke tubuh pasiennya tidak lagi keluar dan akan tinggal di situ. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hindari datangnya dukun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya mendatangi dukun ini 40 hari salatnya tertolak. Dan bertanya kemudian yakin kepada perkataan dukun, faqad kafara bima unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, maka kita berusaha menghindari semua sebab-sebab yang bisa menyebabkan jin-jin masuk ke tubuh kita, yang bisa menghantarkan kita kepada kesyirikan, kepada kesengsaraan, ya, kepada ketidakketenangan dalam hati kita. Orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu kekebalan, ya, maka rumah tangganya tidak akan pernah adem, ya, selalu bertengkar, ya, mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, maka video ini ya saya buat dengan niat semoga kesyirikan itu terhapus, orang-orang menjadi paham bahaya kesyirikan, bahaya amalan kesyirikan yang bisa menyerumuskan dia kepada kehancuran, kerusakan. Maka saudara-saudari yang Allah muliakan, maka tinggalkan semua amalan tersebut yang bisa menyebabkan kita menjadi tidak tenang dalam hidup kita. Maka amalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ya, tidak usah kita mencari yang macam-macam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berikan ketenangan dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.